Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana memberikan kita nikmat, yakni nikmat iman, Islam serta nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul di tengah-tengah pada acara hari ini. Salawat beserta salam telah terlimpah curahkan kepada baginda alam yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Abdul Malik MPD sebagai calon guru penggerak angkatan 10, yang saya hormati Ibu Guru dan Bapak Guru Prayaski Islamic School. Yang terhormat pula, kita lanjutkan acara pada hari ini. Sebelum saya mulai acara pada hari ini, saya Aisyah sebagai pembawa acara yang akan membawakan acara praktik baik calon guru penggerak angkatan 10 dengan tema diseminasi budaya positif oleh Bapak Abdul Malik. Sebelum kita mulai acara hari ini, alangkah baiknya kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar sampai ke acara selesai. Acara selanjutnya yaitu pemateri yang akan dibawakan oleh Bapak Abdul Malik MPD selaku calon guru penggerak angkatan 10. Kepada Bapak Abdul Malik kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin tabarrukat bi du'a a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Wa qala aidan wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Ibu, Bapak, Wakil Kepala Sekolah, baik bidang kurikulum ataupun bidang kesiswaan dan bidang sarana dan prasarana, Wakil kurikulum, Wakil Kepala Sekolah bidang keislaman, dan bagian wakil lain yang lain sebagainya yang kita sebutkan, Bapak Ibu Guru Prayaski Islamic School, para peserta atau audiens kegiatan praktik baik atau diseminasi dalam aksi nyata tentang materi diseminasi budaya positif, yang dalam hal ini alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh Ibu Aish selaku pengatur acara pada hari ini. Izinkan saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang membangun budaya positif di Prayaski Islamic School. Sebelum masuk materi, seperti biasa saya punya ice breaking. Ice breaking ini saya akan tanya melanjutkan
apa yang nanti saya sampaikan. Contoh gini, saya Abdul Malik berangkat kerja menggunakan angkot dan saya bertamasya ke Ambon. Saya punya teman namanya Pak Budi. Pak Budi bertamasya ke Bogor. Lanjutkan, Bu Hana. Bukan kata Bogornya, tahu dari Allah. Saya ulangi. Nama saya Abdul Malik. Saya pergi naik angkot. Saya jalan-jalan ke kota Ambon. Saya punya teman namanya Pak Budi. Pak Budi, beliau bertamasya ke Bogor. Saya juga punya teman yang namanya Ibu Cecilia. Ibu Cecilia, dia pergi ke pasar Cilengsi. Silakan Bu Hana. Saya punya teman namanya Bu Neneng, rumahnya di Samaria Persada. Berangkatnya menggunakan diantar suaminya. Kalau Bu Andin bisa? Kayaknya masih miskonsepsi nih. Saya ulangi. Nama saya Abdul Malik. Saya berangkat naik angkot. Saya jalan-jalan ke kota Ambon. Saya punya teman namanya Pak Budi. Pak Budi jalan-jalan ke kota Bogor. Dan saya juga punya teman namanya Ibu Cecil. Ibu Cecil pergi ke pasar Cilengsi. Lanjut Ibu Hani. Bertamasya ke Jakarta Barat. Lanjut Ibu Anissa. Ibu Nisa. Miskonsepsi. Masih miskonsepsi. Saya Abdul Malik. Saya ulangi. Saya naik angkot jalan-jalan ke kota Ambon. Saya punya teman namanya Pak Budi. Pak Budi pergi bertamasya ke Bogor. Saya juga punya teman namanya Ibu Cecil. Ibu Cecil pergi ke pasar Cilengsi. Ibu Hani melanjutkan, dia punya teman namanya Pak Joko. Pak Joko pergi ke Jakarta Barat. Sador. Saya pun punya teman namanya BM. Beliau suka jualan di sekitaran emperan. Emperan. Ibu Neneng? BC. Jadi tempatnya Bu Cecil ketemu dengan Pak Budi. Karena Pak Budi berangkat dari Cilengsi. Miskonsepsi lagi. Ada temuan yang tidak nyambung di Bu Neneng. Bu Hani sudah nyambung, Pak Nur sudah nyambung. Nama saya Abdul Malik. Saya naik angkot jalan-jalan ke Ambon. Saya juga punya teman namanya Pak Budi. Pak Budi jalan-jalan ke kota Bogor. Dan saya punya teman namanya Bu Cecil. Bu Cecil pergi ke pasar Cilengsi. Bu Hani mempunyai teman namanya Pak Joko. Pak Joko pergi ke Jakarta. Pak Nur punya teman namanya Bu EM. Bu EM sering berjualan di emperan. Pak Kevin. Saya memiliki saudara bernama Pak Bayu. Pak Bayu. Pak Bayu suka pergi ke Bogor. Bogor. Pak Anwar. Saya punya teman namanya namanya Bobo. Bobo. Dia suka selalu membeli makanan Batagor. Batagor. Pak Gilman. Saya punya teman namanya Cici. Cici. Cici ini adalah seorang yang suka baca
baca bukunya tapi di Finlandia. Miskonsepsi nyangkut di Pak Dilman. Coba ada yang bisa teman-teman pahami, angkat tangan. Silakan, Bu Andin, apa refleksi dari speaking saya ini? Jadi Pak, kan tadi mau bilang saya Abdul Malik Ya. mau pergi, kita itu dari Ah. nah terus di ujungnya itu harus kata lagi. Contohnya? Saya Abdul Malik pergi ke Ambon. Ambon. Pak Joko pergi ke Jakarta. Ibu EM jualan di emperan. Bukan Pak Budi diajakin lagi. Punya teman. Makanya miskonsepsi. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ini salah satu game bisa Bu Rini sampaikan ke teman-teman anak-anak kita dalam menyusun kata yang berawalan nama mereka dengan tujuannya kota ataupun tempat. Jadi itu adalah mata pelajaran bahasa Indonesia kita dapatkan. Baik, Bapak Ibu guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan Oke, izinkan saya menyampaikan tentang kegiatan aksi nyata atau praktik baik yang akan sampaikan saya di kegiatan menyampaikan tentang membangun budaya positif di Prayaski Islamic School tentang diseminasi kegiatan ini. Dipakai. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang konsep inti budaya positif, kita akan berjumpa dengan yang namanya perubahan paradigma positif, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini konsep inti budaya positif yang akan kita bahas bersama-sama. Lanjut Pak Kevin. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sosial sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu bisa dilihat poin-poin nilai atau aspek profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, mandiri. Paradigma pembelajaran baru ini muaranya yang nanti endingnya kita harus memiliki profil pelajar Pancasila. Yang jelas anak tetap berketuhanan, beriman kepada Allah yang Maha Kuasa, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Dari keenam nilai aspek profil pelajar Pancasila, kira-kira di sekolah kita sudahkah anak-anak memiliki nilai aspek tersebut? Ada yang bisa dari ini tanggapan? Contoh, beriman kepada Tuhan, anak-anak ada kegiatan sholat duha, ada kegiatan keislaman, kegiatan keputrian, dan berakhlak mulia. Sudah? Insya Allah. Yang kedua, berkebinekaan global. Apakah anak-anak sudah membuka wawasan? Melihat perkembangan zaman, melihat
zaman sekarang seperti apa? Bergotong royong? Sudah di sekolah kita? Sudah ya. Kita lakukan dengan cara opsi Jumat bersih, ya. Kemudian kegiatan sosial dan lain sebagainya. Kreatif. Apakah anak-anak kita sudah memiliki nilai kreatif? Banyak, tapi belum semuanya. Kemudian bernalar kritis. Nah, ini yang kadang-kadang anak-anak kita terbunuh atau terjebak dengan nalar kritis. Artinya bisa saja ketika ada anak yang kritis ke kita, kita tahan. Udah, kamu sok tahu, kau juga ibu, kau juga bapak. Kamu tahu apa sih? Padahal anak-anak zaman sekarang dituntut untuk memiliki nalar yang kritis, menyampaikan pendapat. Ketika dia tidak suka, ya bilang tidak suka. Karena akan memunculkan atau menciptakan profil pelajar Pancasila. Kemudian mandiri. Mandiri di sini anak-anak bisa memiliki nilai-nilai ketika melakukan tugas, melaksanakan disiplin, mereka bisa secara mandiri. Selanjutnya, Pak. Nah, tadi saya ngomong tentang miskonsepsi. Ketika ke Bu Neneng, miskonsepsi ya, ice breaking saya. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Kalau berbicara miskonsepsi, ada yang tahu nggak? Coba, Bu Hana tahu nggak makna miskonsepsi apa sih? Miskonsepsi, kita sering ngomong miskomunikasi, ya Pak Abar, Pak Ali, ya Pak Ali, tahu nggak arti miskonsepsi? Itu konsep yang terstruktur di pengajaran itu ada Mis, kesalahan. Wah, terima kasih Pak Abal, Pak Ali, Bu Vicky. Kekeliruan dalam memahami sesuatu tentangnya. Bu Rini, miskonsepsi, kata miskonsepsi. Satu konsep akan tetapi tidak disampaikan kepada orang lain. Oke. Yang harus kita pahami Bapak Ibu, tadi jawaban Pak Ali benar, Bu Rini benar, Bu Vicky juga benar. Jadi yang kita hadapi selama ini miskonsepsi itu ilusi guru mengontrol murid. Jadi anak murid harus begini, nggak boleh main di lapangan. Murid diatur sedemikian rupa, disiplin. Akhirnya lulus dari sekolah kita, mereka menemukan kebebasan menggunakan leher rantai, naik motor, jebret. Lulusan siapa? Prayaski. Karena dia selama kebutuhan ketika masa sekolahnya dikekang, diilusi, dikontrol oleh guru. Sehingga ketika lulus dari Prayaski, merasa seperti burung yang keluar dari sangkar. Pakai pakaian yang bebas, kalungan rantai, emas lagi ya Bu Vicky ya. Terus ada kejadian nabrak Fortuner, jebret ada. Ada kalimat Vicky yang dulu bukan Vicky yang sekarang katanya. Karena apa? Miskonsepsi Pak Ali. Jangan sampai kita memposisikan ilusi guru mengontrol murid. Nah, ini saya akan buka nih. Yang kedua, ilusi bahwa penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Apa yang disebut dengan penguatan positif, efektif, dan bermanfaat? Contoh teori kontrol guru yang memberikan, misalkan gini, Rafa, ibu bangga sama kamu. Ini ibu kasih hadiah. Positif? Positif tidak? Positif ya. Keesokan harinya, Rafa kembali membuat kebajikan, membuat hal yang positif. Dikasih hadiah lagi sama Bu Iji. Terus keesokan harinya, sampai dan sebagainya.
penguatan positif dan lain sebagainya. Kalau di anak TK kita sering kan anak-anak rapi kasih bintang, kasih bintang, kasih bintang. Ilusi yang sebetulnya adalah penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Itu harus kita garis bawahi. Nanti saya akan jelaskan selanjutnya. Yang selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kita mengkritiki siswa, kita mengkritiki guru teman. Apalagi kita sebagai guru, kita kritis ini. Misalkan Pak Ali kritis tentang pelajaran PJOK. Ada seorang siswa Farhan namanya, Farhan nggak pakai baju olahraga. Dikritisi sama Pak Akbar, Pak Ali. Kata Pak Ali, Farhan, kamu gimana sih? Kamu begini, dikritis. Kamu tuh salah. Kamu tuh malah membuat disiplin kamu, keyakinan kelas kamu salah. Kamu nggak pakai seragam, kamu gini-gini, dikritis. Kira-kira kita kritisi anak-anak, kita kritik, terus kita bikin dia mau buat rasa bersalah, dia salah, memang tidak pakai seragam. Apakah mampu menguatkan karakter? Ini pertanyaan yang akan kita bahas. Yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Apakah kita sebagai guru berhak memaksa murid untuk ikut apa yang kita mau? Zolim Bu Vicky. Bu Vicky minta nuntut supaya anak-anak bisa pelajaran IPS semuanya. Ilusi. Miskonsepsi tentang teori kontrol yang akan kita bahas. Selanjutnya Pak Kevin. Nah, yuk sama-sama kita mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini ada tabel stimulus respon tentang dunia, teori kontrol tentang dunia. Sama-sama tentang dunia, tapi yang pertama stimulus, yang dua teori kontrol. Kita lihat stimulus respon. Realitas kebutuhan kita sama, stimulus respon. Tapi kalau tentang berbicara teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Satu kalimat. Realitas kebutuhan kita sama, realitas kebutuhan kita berbeda. Kalau stimulus respon, semua menyamaratakan bahwa kebutuhan Bu Andin dengan Bu Nisa sama. Tapi kalau kita berbicara tentang teori kontrol, kebutuhan Pak Dilman dengan Pak Ali beda. Masuk paham ke sini Bapak Ibu? Kalau kita berbicara stimulus respon, semua disamaratakan. Tapi kalau kita berbicara tentang teori kontrol, beda. Seorang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Oke, kayak saya kasih contoh biar paham. Ini apa Bu, Bapak? Hapus ya. Bu Rini, tolong kasih gambaran tentang ini. Itu adalah menghapus papan tulis berwarna biru untuk segi panjang berwarna biru dan hitam. Oke. Yang fungsinya untuk menghapus tulisan yang papan tulis. Kang Gilman, kasih gambaran. Adalah sebuah benda yang bisa digunakan untuk melempar. Gambaran kita semua melihat sama, tapi sebetulnya setiap orang memiliki gambaran bisa nggak ini buat genjol? Bisa ya? Bisa nggak? Melempar, tapi jangan melempar duri, nggak boleh. Bisa nggak ini buat menghapus papan tulis kata Bu Rini? Emang tugasnya menghapus papan tulis. Bisa nggak ini kalau misalkan kita lagi kepepet, misalkan kita ngapus bercak di motor kita? Bisa. Ya kan kalau bagi bersih Bu Rini. Jadi kan miskonsepsi. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau stimulus respon, Bu Rini memaksa anak-anak untuk mengubah orang agar berpandangan sama. Nah, pokoknya begini. Tapi kalau kita sebagai guru menggunakan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Pandangan Farhan, pandangan Jud, pandangan Fatan beda semua tentang apa yang mereka lihat. Meskipun tujuannya sama adalah sampai bawah. Model berpikir menang kalah kalau stimulus respon. Tapi kalau teori kontrol, model berpikir menang dan menang.
Tidak ada pemikiran menang dan kalah, tapi kalau teori kontrol menang dan menang. Lanjut pakai pin. Tadi kan tentang teori kontrol, sekarang tentang disiplin positif Bapak Ibu. Disiplin berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Nah ini Bu Fikih bisa mencatat nih nanti tentang kesiswaan Bu Neneng juga satu kurikulum bisa nih. Disiplin mengacu pada diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Artinya seorang guru memahami tentang disiplin positif, mereka mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Bu, kalau kita menerapkan disiplin positif, tadi yang saya sampaikan, Rafa di awal, Rafa sering dikasih hadiah nih, karena dia bagus, berprestasi terus, kasih hadiah. Kira-kira kalau kita sebagai guru lupa tuh, dia berprestasi, lupa kita nggak ngasih hadiah, asumsi Rafa seperti apa kira-kira? Kecewa Bu. Nice. Berarti secara tidak langsung Rafa melakukan sesuatu bukan karena intrinsiknya, tapi karena eksternal. Mengharapkan ketika guru lupa aja nggak ngasih reward, dia akan ke. Berarti faktor eksternal bukan internal. Motivasinya yang ada di dia adalah hanya mengharapkan reward. Dia akan terus berusaha, biar dapat apresiasi, biar dapat reward. Terus dia berusaha sampai ketika dia gagal, dia akan kecewa. Aduh, saya gagal lagi, saya nggak dapat reward. Tidak akan menumbuhkan kesadaran intrinsiknya. Jadi disiplin positif cara, makanya saya akan jelaskan untuk menumbuhkan kesadaran peserta didik tanpa imbalan. Gimana nih caranya? Yuk kita kumpas secara bersama. Nah, kita berbicara tentang nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh ini ya, contohnya kebajikan di institusi atau di organisasi. Satu, pelajar Pancasila, misalkan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernara kritis, kreatif. Kalau di Ibo Primary Years, program PYP, misalkan toleransi, rasa hormat, integrasi, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kalau 9 pilar karakter Indonesia yang di IHF sana, cinta Tuhan dan segenap ciptanya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, dan sampai seterusnya. Contoh nilai kebajikan institusi. Jadi nilai-nilai kebajikan yang ada disepakati bersama. Kira-kira di PSK apakah sudah ada nilai-nilai kebajikan? Apa contohnya Bu Han? Ya ini kan secara profil pada Pancasila, tapi kita punya nggak nilai-nilai kebajikan kita sebetulnya di Praeski? Udah ada belum? Apa? Iya tumbuh juga, tapi ada nggak sebenarnya? Ada dong. Apa? Cerdas, soleh, itulah nilai-nilai kebajikan di sekolah kita sebetulnya. Ya, itu. Nah, ini nilai-nilai kebajikan. Nah, sekarang setelah berbicara tentang nilai-nilai kebajikan, kita akan berbicara tentang kebutuhan dasar manusia. Ingat, tidak semua anak, kita pun orang dewasa ternyata membutuhkan dasar manusia ini. Butuh kebutuhan ini. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia
untuk mempertahankan keseimbangan kondisi psikologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Kita tidak menampik kebutuhan ini. Apa saja? Yuk kita buka. Menurut William Glaser, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, power atau penguasaan. Kira-kira kita butuh nggak nilai dalam diri kita, kepenguasaan dalam diri kita? Butuh. Yang kedua, kasih sayang atau rasa diterima. Butuh nggak? Butuh nggak? Pak Kevin butuh nggak rasa disayang? Diterima? Pengen kan Pak Kevin dianggap bahwa saya guru loh, saya kerja, saya totalitas, saya datang pagi, pulang malam dan sebagainya. Kemudian defense, bertahan hidup. Butuh kita bertahan hidup? Kemudian kesenangan. Kemudian freedom, kebebasan. Ini 5 kebutuhan dasar manusia, semua memang kita butuhkan. Baik orang dewasa, apalagi murid kita. Ini jangan sampai murid-murid kita kebutuhan dasarnya, 5 kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi oleh guru, sehingga mereka melakukan sesuatu hal yang tidak diinginkan. Begitu Bapak Ibu. Contoh, saya punya contoh sebuah kasus. Ada seorang murid, namanya si Abdul. Ya. Di suatu ketika di setiap pelajaran tertentu deh misalnya, di pelajaran tertentu dia selalu bermalas-malasan, tertidur di kelas, acuh. Tapi ketika di pelajaran yang lain dia semangat. Kira-kira titik permasalahan si Abdul ada di mana? Bapak Ibu, apakah di Abdulnya, apakah di gurunya? Ayo, saya bilang, Abdul ketika satu pelajaran dia males, tidur aja di kelas. Tapi giliran pelajaran yang lain, IPS, SKI, bahasa Sunda, matematika, dia senang. Tapi pas pelajaran yang lain, satu pelajaran itu dia tidak senang, dia malas, dia tidur mulu. Salah atau missnya ada di mana? Apakah di si Abdulnya atau di guru mata pelajarannya? Ayo bersuara, jangan malu. Di mana kira-kira? Hah? Si Abdul kurang nyaman di mata pelajaran tersebut. Jangan-jangan guru bersangkutan belum memenuhi kebutuhan dasar si Abdul. Entah dia bertahan hidup, jangan-jangan karena si Abdul orang tuanya punya masalah sama guru itu, akhirnya si guru itu nggak memberikan kasih sayang, nggak nanggep. Ini ada kasus di salah satu sekolah. Kemarin rekan saya ngobrol sama saya. Beliau yang ngisi mutawif. Beliau cerita ke saya. Jadi anaknya dipindahkan, Bu. Dari sekolah satu ke sekolah sebelumnya. Dari sekolah sebelumnya ke sekolah. Ceritanya gini. Anaknya itu si Syakir namanya. Dia ada masalah dengan anak-anak temannya. Sebutlah si A. Kemudian si A bermasalah sampai-sampai si A ini bilang ke si Syakir, karena memang didikan orang tua ya, si A ini ngomong ke si Syakir, Syakir berantem yuk. Si Syakir sampai kepikiran, anaknya memang agak baper. Lalu dia mogok sekolah, Bu, sampai seminggu. Nah si A sudah ditegur, dinasihati oleh gurunya agar tidak ini.
Maulah si Syakir masuk ke sekolah. Ketika di sekolah, Syakir suatu ketika si A tidak sekolah. Si Syakir nanya dong, karena kan dia sering digangguin, diusilin sama si A. Si Syakir nanya sama gurunya, ibu si A kemana? Kamu ngapain nanya-nanya dia? Kamu kalau dia sekolah aja kamu gak mau sekolah, takut. Pantas nggak guru bilang kayak gitu? Bukan love, bukan bertahan, bukan kesenangan, bukan kebebasan. Membandingkan. Guru tidak memiliki nilai budaya positif. Anak sekecil itu yang notabene akan direkam terus mendengar gurunya, kamu ngapain nanya si A? Giliran kamu si A sekolah aja kamu gak mau sekolah, bukannya kamu takut sama si A. Masya Allah. Bu, pendidik, ibu mendengarkan. Akhirnya si Syakir benar-benar mogok sekolah dari ucapan seorang guru. Kebutuhan dasar manusia, penguasaan, defense life, bertahan hidup, love, kasih sayang dan rasa diterima, fun, kesenangan, dan freedom, kebebasan. Anak-anak butuh kebebasan. Anak-anak butuh kasih sayang. Nah, di sini selanjutnya ada 3 posisi motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, posisi yang pertama. Yang kedua posisinya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contoh, Pak Abdul adalah guru di Prayaski. Dia datang tepat waktu, selalu tepat waktu karena dia menghindari hukuman, menghindari teguran dari kepala sekolah. Di mana posisi Pak Abdul? Berarti di mana? Ada seorang jud yang rajin, selalu tepat waktu, selalu mengerjakan tugas. Karena dia khawatir Bu Rini marah. Dia khawatir nilai dia jelek. Dia khawatir dia tidak dapat nilai yang bagus. Kira-kira Jud ada di posisi mana? Menghindari hukuman atau ketidaknyamanan? Ada lagi murid, ada lagi namanya Abdul Malik. Si Malik, Pak Malik adalah guru Prayaski. Dia datang tepat waktu. Dia kepada bapak kepala sekolah selalu hormat. Dia ke teman-teman selalu tersenyum. Karena setiap akhir tahun yayasan selalu memberikan penghargaan guru terbaik. Di mana si Malik tempatnya? Ya, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan. Ada namanya Bu Rini. Dia datang tepat waktu. Dia selalu mengerjakan tugas. Modul-modul diselesaikan dengan baik. Nilai rapot selesai, ketika ada ujian pun dia berjalan, ujian membuat soal pun cepat tepat waktu, ketika diberikan tanggung jawab dia selalu siap melakukan kewajibannya, dia tidak pernah mengharapkan imbalan, dia selalu totalitas, dia tidak melihat entah jabatan ataupun apa, tapi dia mengerjakan sesuai dengan apa yang diyakini. Di mana posisi guru ini? Saya tanya sama Bapak Ibu, ada tidak kira-kira motivasi perilaku manusia yang ada di murid-murid kita atau di diri kita? Jujur. Jujur Pak. Jujur. Jujur Pak. Ada kan? Ada. Jujur. Bapak datang tepat waktu apakah karena menghindari kenyamanan atau takut dihukum? Takut dihukum. Iya. Nomor 2, Pak Kevin ngerjain tugas, kemudian ngedit dengan rapi. Apakah Pak Kevin mengharapkan apresiasi dari kepala sekolah? Tidak, Bu. Yakin? Yakin. Nah, alhamdulillah kalau begitu. Coba Bu, dari ketiga posisi ini ada nggak anak-anak kita? Yuk kita flashback. Ada nggak sih anak-anak yang menghindar dari ketidaknyamanan atau hukuman?
Dia pakai ini karena takut dihukum. Banyak ya. Dia rajin karena dia pengen dapat nilai reward. Ada nggak? Tapi pas nggak dapat reward nggak? Atau dia rajin ketika ada gurunya. Dia tertib ketika tidak ada bapak kepala sekolahnya. Pas nggak ada bapak sekolah, mumpung nggak ada bapak. Posisi di mana, Bu? Serius nih, saya bertanya kepada teman-teman. Ayo kita buka nih, Bu, motivasi perilaku kita sendiri. Yuk, mumpung nggak ada bapak. Ada bapak, tidak ada bapak. Ketika bapak ada, dia baik. Ketika tidak ada bapak, memang kalau dia ada urusan, Pak, punten, saya tadi ke rumah dulu sebentar. Enggak, Bu. Bu, silahkan, monggo. Berarti dia sudah memposisikan untuk menjadi mereka yang dia inginkan. Menghargai dirinya sendiri, bukan menghargai orang lain, tapi dirinya sendiri dia hargai. Saya menghargai diri saya. Saya akan membuka paradigma Bapak Ibu tentang budaya positif itu. Bu Ais, jangan-jangan kita ketiga di sini ya, kita ngerasa semua ya. Ya kita takut dihukum juga ya. Benar gak sih? Jujur, kita rasakan. Saya datang tepat waktu karena saya nggak mau, malu dong kayak usah dihukum, ditegur sama Pak Malik. Saya kerja dengan baik, saya bisa di dalam balik, wah Bu, mantap, cakep, alhamdulillah. Tapi pernahkah kita secara tidak sadar kita memposisikan ini? Yuk sama-sama dari ini ke sini, kita moving ke sini. Karena kalau siswa atau seorang manusia atau guru atau murid hanya ini menerapkan posisi ini, maka yang timbul motivasinya adalah motivasi eksternal, bukan internal, bukan dalam diri, karena faktor orang lain. Kalau nggak ada hukuman ya sudah, saya selebor lah. Ya, baik, lanjut pakai ini. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal. Ternyata menerapkan disiplin dengan hukuman sama berikan penghargaan ternyata disebut gagal, Bu. Kenapa demikian? Yang pertama, kalau hukuman menyakitkan. Kamu ini begini, datang sama aku, yang nggak pakai seragam, maju ke depan. Saya akan berubah paradigma. Apakah hukuman itu membuat tidak nyaman anak? Nyaman gak sih, Bu, duduk di depan anak-anak samping guru, dilihatin teman-temannya? Ayo dong, kita buka nih. Nyaman gak? Akhirnya dengan hukuman murid takut. Bener gak sih? Memaksa. Jadi dia pakai dasi, pakai seragam, pakai lengkap. Kepaksa gue. Bahasa anak-anak. Bener gak sih? Konsep disiplin dengan identitas gagal. Murid bahkan menyembunyikan kesalahan karena dia takut dihukum. Murid menjadi rendah diri di depan hadapan teman-temannya. Dia dihukum, dimaki-maki sama guru lantaran kesalahannya. Dia datang tepat waktu, telat lah, lewat, dicatat, suruh diri dulu. Nah, ini saya akan ngebuka ke teman-teman semua. Setidaknya di ranah kita dulu. Penghargaan. Ternyata kita ngasih penghargaan gagal ya. Kenapa? Karena tidak efektif. Bisa saja Bu Vicky lupa ngasih hadiah kepada Rafa. Ketika Bu Vicky ada kegiatan, Rafa dapat ini, akhirnya anak itu si Rafa, Bu, aku kan tadi udah nulis bagus. Bu, aku kan tadi udah duduk rapi. Pak Abar, kau saya udah ngurusin ini. Oh iya nak. Secara tersendiri kita akan jenuh sebagai guru ngasih hadiah terus. Dan yang paling parah, ketika kita memberikan penghargaan kepada anak, merusak hubungan, sikap iri. Oh iya, pantas Bu, dia mah Dimas makan lesnya sama dia. Kecemburuan, iri, merusak hubungan. Pantas Bu, nilai MTK Dimas, misalkan orang Dimas lesnya sama dia, privatnya sama dia. Bu Nenek rasakan kan? Real
sifat iri. Mematikan kreativitas, Bu. Anak-anak akan terus kayak gitu aja udah. Polanya dia udah tahu. Pokoknya saya tertib, saya dikasih hadiah. Saya tertib, saya hadiah. Saya tepat waktu, saya kasih hadiah sama Bu Hana. Saya hafalannya rajin, kan hadiah. Hadiah. Nah, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak dan menghargai anak, harga diri anak. Dirampas, Bu, yang lain. Gimana Satrio? Gimana Nabil? Iya. Apakah harus dengan cara kita les baru kita dapat nilai yang bagus? Dirampas penghargaan. Jangan pernah memberikan penghargaan kalau kita belum bisa menjadi konsisten. Lanjut Mas Kevin. Yang disebut dengan konsep disiplin dengan identitas sukses, kalau tadi hukuman dan penghargaan itu gagal, ternyata kalau ibu bapak guru mau sukses mendisiplinkan anak, maka harus dengan nilai konsekuensi dan restitusi. Apa itu konsekuensi? Penguatan jangka pendek memang. Perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kalau restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol, dirinya memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Kalau restitusi, kalau konsekuensi ada hubungan antara guru dan murid, tapi kalau restitusi, semua murid yang menentukan dirinya atas hukuman atau kesalahan dirinya. Contoh, Pak, misalkan Farhantri telat dalam maka pelajaran PJOK, maka Pak Ali memberikan konsekuensi lari di lapangan sebanyak 5 kali. Apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Kenapa Pak Ali bisa mengatakan konsekuensi? Sebelumnya sudah dibicarakan dan disepakati oleh murid-murid. Oke, Bu Rini bisa ngasih tanggapan? Pak Hantri telat pelajaran PJOK selama 10 menit. Pak Ali memberikan tugas untuk lari di lapangan selama 5 kali. Apakah itu bentuknya hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Menurut Bu Iji hukuman. Iya, kenapa Bu? Karena lari 5 putaran dengan waktu keterlambatan 10 menit tidak sebanding. Oh, boleh. Berpendapat boleh. Bu Rini? Tergantung dari tujuan Pak Aban mungkin. Kalau misalnya kelangsungan itu diberikan, menurut saya itu tergantung dari tujuan dari guru. Kalau misalnya dengan berlatih sebanyak 5 kali itu ditujukan untuk kesehatan Farhan mungkin ya, supaya dia lebih praktik jawabannya, mungkin itu bukan suatu hukuman. Akan tetapi kalau misalnya gurunya menyampaikan ke Farhandi, karena kamu sudah terlambat 10 menit, maka sebagai hukumannya kamu harus lari sebanyak 5 kali. Mungkin itu bisa dikatakan sebagai hukuman. Jadi kalau misalnya Pak Ben menyampaikannya, Pak Handri, supaya kamu bisa lebih dalam praktek olahraganya, menambah nilai untuk olahraganya, itu sih bukan hukuman, walaupun mungkin dasarnya karena dia sudah telat, tapi untuk menambah nilai mungkin itu ya. Bu Rini menambahkan tergantung posisi ya, posisi kontrol. Bu Rini udah mulai masuk. Bu Iji katanya hukuman karena tidak sebanding. Pendapat silakan, karena semua bisa berpendapat. Cecil belum bisa menghafal 3 bait Al-Quran, 3 baris Al-Quran. Bu Andin memberikan tugas untuk lari ke lapangan 5 kali. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Pak Akbar
selaku guru PJOK, Farhan Ali terlambat 10 menit dan Pak Arban memberikan tugas untuk lari 5 kali. Apakah itu hukuman? PJOK tahfidz posisi. Cecil tidak bisa menghafal 5 bait. Diberikan tugas oleh Bu Andin lari di lapangan 5 kali. Pak Akbar sebagai guru PJOK menemui muridnya Farhan Atri terlambat 10 menit, ditugaskan untuk lari di lapangan. Itu apa? Konsekuensinya begitu ya. Jadi nggak boleh Bu Hana IPS ngejemur anak-anak, karena IPS tuh nggak ada konsep kenapa PJOK boleh lari, karena mungkin murid-murid dia sebelumnya juga latihan fisik lari. Konsekuensi hukuman. Apakah membuat malu Farhan? Saya setuju dengan Bu Rini, tergantung Pak Ali yang menyampaikan ke Farhannya. Atas dasar keterlambatan kamu demi kebaikan kamu, silakan lari 5 putaran untuk mempersiapkan diri. Konsekuensi. Sukses, identitas sukses. Kalau Pak Ali selaku guru PJOK, beliau Farhan Tri 10 menit suruh push up 100 kali, melilit lapangan 7 kali, membersihkan tempat sampah, baru itu di mana posisi anak, di mana posisi kontrol guru. Bedanya Farhan Tri telat, ditanya oleh Pak Akbar, Farhan ada apa? Kenapa telat? Begini Pak, begini. Baik, atas bagaimana yang harus kamu lakukan? Begini Pak. Baik, selanjutnya apa yang harus kamu lakukan? Saya mengejar materi yang 10 menit kelewat. Oke, apa materinya Pak? Kalau boleh tahu, materi tadi 10 menit sebelumnya adalah fisik. Baik Pak, kalau begitu saya akan coba lari-lari. Itu namanya res. Ya. Kang Hilman menemukan permasalahan di hafalan anak. Nah, hafalan kamu berapa? Belum Pak, belum selesai. Baik. Nah, kamu harus gimana? Harus terus temat. Oke, dengan cara apa? Lalu gimana caranya kamu melampaui untuk teman kamu ikutin? Saya harus lebih giat lagi dengan cara ini. Silahkan. Restitusi. Yuk kita rubah identitas kita menjadi sukses dengan konsekuensi tapi konsekuensi jangkanya jangka pendek Bu. Kalau restitusi anak. Silakan Pak Kepala lanjut. Baik. Nah, konsep disiplin pendekatan restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut dosen pada tahun 2024. Bukan membuat anak itu malah jauh dari kelompok mereka. Ini restitusi. Ketika ada anak yang tidak menggunakan seragam, kemudian dipisahkan oleh kelompoknya, diberikan hukuman di depan, malah kita bertolak belakang dengan Sampai sini ada yang bertolak belakang dengan disiplin kita? Oh, sangat Bu, sangat. Gimana caranya untuk menanamkan karakter yang lebih kuat sehingga mereka kembali kepada kelompok mereka, bukan merasa terasingkan? Ingat, kita tahu dulu Timor memisahkan diri dari Indonesia. Alasannya kenapa dan sebagainya, akhirnya mereka memisahkan diri, lebih mencari karakter yang lebih kuat. Karena ketika zaman Orde mungkin tidak salah, kalau saya salah mohon diluruskan, ketika itu tidak ada pengakuan dan sebagainya. Nah, ciri-ciri restitusi Pak Kevin dan teman-teman bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ciri-ciri restitusi memperbaiki hubungan. Ciri-ciri restitusi memberikan tawaran, bukan paksaan. Contoh, terus kamu harus gimana? Terus dengan cara apa? Terus kamu harus ngapain nak? Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri anak, bukan keluar. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik
Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kita lanjut makin. Perbedaan. Ini Bu. Hukuman. Guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid takut. Hukuman. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Kenapa? Karena secara tidak langsung jatah istirahat dia terpakai. Lantaran apa? Dia abai dalam mengerjakan PR. Konsekuensi dia. Iya enggak? Tugasnya nggak dikerjain. Ya sudah, kamu kerjakan PR. Guru tegas dan siswa menghormati aturan. Kalau pakai konsekuensi. Kalau hukuman, guru menghukum siswa hormat bendera selama 10 menit aja. Hasilnya guru marah dan murid takut, Bu. Nggak mau, takut. Jangan Bu Piki jangan sedih kalau setiap hari diomongin anak. Apalagi nauzubillah kalau kita nih, kita mau ngumumin Bu, terus anak-anak ada alah dia lagi. Kita habis duha, kita mau alah. Itu berarti kita secara tidak langsung anak-anak tuh tidak kita lengkapi 5 kebutuhan dasar. Oh gimana dong waktu dulu Bu Neneng tentang azan yang main bulu tangkis, murid saya begini dibentak sama gurunya di ini, kita sama kan murid. Kalau restitusi Bu, guru menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini peraturan kelas, keyakinan dirinya, dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nanti akan saya tampilkan video. Ini perbedaan siswa. Contoh kasusnya siswa sering tidak mengerjakan PR. Nyambung nggak? Anak yang nggak ngerjain PR dihukum suruh hormat 10 menit. Kalau hukuman gitu, kayak tadi saya bilang, Cecil nggak hafal 5 bait sama Bu Andin disuruh lari, nyambung nggak? Tapi kalau konsekuensi, dia nggak ngerjain PR, tapi dia harus dikerjakan ketika jam istirahat atau sebanyak 3 kali lipat misalkan. Nah itu konsekuensi. Tapi kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan. Ditanya dulu, kenapa kamu nggak ngerjain PR? Lanjut, Kevin. Nah, ini nih posisi kontrol seorang guru. Yang udah saya jelasin ya. Penghukum, membuat rasa bersalah, pemantau, teman, manajer. Ini posisi guru kita. Kira-kira kita di mana? Semuanya. Pak Nur tukang hukum nggak? Pak Kevin merasa buat bersalah nggak? Pak Kevin merasa jadi teman nggak? Sama Davi, sama Alfia dan sebagainya. Pemantau atau manajer? Contoh, saya kasih contoh penghukum. Kalau guru yang sering menghukum, hawanya menghukum terus. Kamu ini salah begini-begini. Kata-katanya juga udah serapah, serem banget dah. Bapak tuh kagak ikhlas, kagak ridho. Kagak. Ilmu Bapak disampaikan, kamu nggak bisa terbawa. Kalau buat bermasalah, kamu maunya gimana sih nak? Ibu udah totalitas sama kamu, ibu nggak mau dimarahin sama Pak Malik dong. Ayo napa, tertib, malu gak enak sama Pak Malik. Kelas kita nih kelas 8 mau kena ini mulu. Membuat merasa bersalah. Akhirnya anak-anak, iya kita salah banget ya. Teman, ayolah Dav, Alfia bantuin Bapak. Kan udah Bapak kasih bantuan kamu. Ayo napa bantuin Bapak nih. Iya Pak, oke Pak, siap Pak. Santai aja kali Pak. Jangan gitu, kerjain lah. Pemantau, dipantau terus. Kamu gimana? Salah ya? Oh iya gitu ya. Manajer. Nah nanti saya kerjakan. Lanjut Pak. Ini contoh Bu, contoh penerapan posisi kontrol. Upacara, nih Bu Hana. Siswa tidak memakai atribut lengkap satu upacara bendera. Penghukum, patuhi aturan sekolah. Lalu berdiri di depan barisan. Ternyata kita kalau pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensi. Teman, ayolah yang tertib buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah.
Pembuat merasa bersalah, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Itu dia. Tapi kan anak-anak kita Pak susah Pak dibilanginnya. Diulangi lagi, ihsan lagi. Karena awalnya, konsep awalnya ihsan sudah diposisikan gurunya sebagai penghukum. Kayaknya kita harus nonton bareng-bareng ya materi ini. Iya. Ya, atau kita upacaranya berbeda. Lapangannya nanti insya Allah. Mohon maaf ya Pak. Ya. Karena budaya itu ya. Semuanya Bu. Ini bisa saya jawab, Mas Adi? Bisa dong. Langsung juga. Kalau lihat dari video tadi ya, kalau saya bisa serap bahwa Ini tanya jawab atau ngasih ini tanya jawab. tanggapan? Tanya jawab dulu. Ya. Saya tanggapan nanti. Apakah dari kelima posisi kontrol ini kita bisa kolaborasi? Maksudnya adalah ketika kita, contohnya, kalau manajer kan tadi saya perhatikan memang seperti itu, bahasanya halus dan sebagainya. Kita benar-benar bisa mengajak si murid ini lebih baik lagi. Tapi pertanyaan saya adalah, apakah kita bisa mengkolaborasi dari kelima ini, ya, agar kita mengetahui tentang apa sih bahwa si murid ini karakternya seperti apa gitu, sehingga kita bisa paham bahwa dari awal, oh ternyata si anak ini nggak bisa nih kalau dihukum terus, mau dipantau terus, tapi sekali-kali bolehlah dihukum, boleh dipantau. Nah, apakah bisa dikolaborasi yang tentunya mungkin ujungnya kita akan jadi seorang manajer yang dimana kita bisa isinya personal control manager. Nah gitu, maksud saya bisa nggak dikolaborasi nih? Ingin tahu aja nih karakter si anak itu seperti apa gitu. Karena kan semua anak pasti berbeda-beda karakternya. Gitu, terima kasih. Baik Pak Nur, terima kasih. Bisa nggak sih Pak dikolaborasi karena melihat kebutuhan anak dan lain sebagainya? Karena kan kita nggak tahu karakter anak itu seperti apa. Makanya dari awal miskonsepsi itu yang harus kita rapihin, Bapak Ibu. Coba semua digeneralisir dulu. Kita memposisikan anak itu semuanya adalah fitrah, benih-benih yang tumbuh, yang harus berkembang sesuai kodrat alam, kodrat zaman, sesuai dengan filosofi Ki Hajat Dewantara. Yuk kita coba dulu dari manajer. Biarin aja dulu, kok Bapak agak berubah sih? Kita pengen tahu Bu perkembangannya, itu yang disebut dengan praktik baik. Kita kan nggak bisa Bu kalau misalkan secara langsung jadi manajer memang, tapi kita kan berproses. Yang tadinya penghukum kita berubah dong jadi pemantau. Nggak semuanya anak-anak harus disamaratakan dihukum dong. Ya pernah kejadian di kelas 8 disamaratakan, kan kita nggak boleh, nggak fair. Disamaratakan bikin poster gitu ya mana ya. Pernah ya kita, ya Allah, kita ternyata zolim ya. Saya, Bu Hana dan teman-teman kita zolim. Jadi gitu saja. Di step by step dulu, kita nggak mungkin langsung bisa jadi manajer. Tapi kita mencoba untuk menjadi manajer. Lanjut pakai pen, waktu ya. Nanti. Nah, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Materi keyakinan kelas adalah yang disebut dengan mengapa tidak peraturan kelas. Coba saya di sini kelasnya Bu siapa ini? Bu Neneng, ada peraturan kelas nggak ya? Mana ya? Iya itu mah kebersihan. Oh iya, mungkin kebersihan sama aja peraturan ya. Jadi kenapa disebut dengan keyakinan kelas? Kenapa bukan tata tertib kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Ada satu contoh kasus, dua contoh. Saya tanya sama Pak Akbar, Pak Ali. Pak Ali, mengapa Pak Ali memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai motor roda 2 motor? Demi apa? Nice. Jadi kalau kita berbicara tentang keyakinan, maka kalau kita bikin aturan kelas berarti demi keselamatan di kelas. Mengapa ketika zaman COVID kita peraturan kita menggunakan masker dan mencuci tangan setiap hari? Kenapa? Waktu zaman COVID. Kesehatan, keselamatan. Yuk kita ubah miskonsepsinya. Jadi jangan, bukan jangan, yuk kita geser yang tadinya pembuatan peraturan kelas kita ubah menjadi keyakinan kelas. Geser pakai V. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Ini buat nanti tahun ajaran baru kita bisa praktekkan. Yang pertama lebih abstrak daripada peraturan. Kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, tidak saja biar mudah diingat, sedikit tapi biar mudah diingat, dapat diterapkan di kelas.
bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas. Jangan Bu Rini saja yang bikin peraturan kelas atau keyakinan kelas. Baik anak-anak, kita harus begini, harus ini, datang ke sholat tepat waktu yang tidak gini-gini. Itu namanya udah diktator. Tapi coba, misalkan tahun ajaran baru nanti ketika wali kelas ngomong, baik anak-anak, untuk mengarungi tahun ajaran baru ini, yuk ibu wali kelas kalian, kita bikin keyakinan kelas bareng yuk. Yang pertama, kira-kira ada yang setuju apa nih keyakinan kelas kita? Ini Bu, tertib, misalkan tertib ketika berwudu. Oke, masuk. Tolong hindari kata jangan, hindari kata dilarang. Contoh, jangan berlari di lorong. Itu konotasinya bagus atau tidak? Kalimat yang bisa diubah dari kata jangan berlari di lorong, ada teman-teman ada yang punya ide? Hati-hati ketika berlari di lorong. Hati-hati ketika berlari di lorong. Kalau mau main lari-larian silakan di lapangan. Kalimatnya. Ada yang lain? Satu Pak Nur tadi? Lorong bukanlah tempat bermain. Hindari kata bukan, jangan, dilarang. Lebih baik berjalan ketika di lorong. Lebih baik berjalan daripada berlari. Katanya universal, singkat. Itu keyakinan contoh. Semua warga kelas hendak ikut berkontribusi. Jangan cuma Bu Hana, bukan hanya Bu Hana yang membuat, tapi kita semua anak-anak. Karena anak-anak lah yang akan meyakinkan, akan yang melakukan. Dia telat, dia indisipliner, dia ada masalah, dia. Selanjutnya, Kevin. Yang selanjutnya adalah segitiga restitusi yang tadi awal saya bahas dalam menyelesaikan masalah, menstabilkan identitas, validasi tindakan salah. Jadi kalau kita berbicara segitiga restitusi, Bapak Ibu perhatikan, yang pertama yang harus kita dalam menyelesaikan masalah ini, coba guru-guru sebagai pendidik kita menerapkan segitiga restitusi ini. Apa yang pertama? Pertama, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ini guru BK harusnya lebih paham ini. Semua perilaku memiliki alasan. Kemudian menanyakan keyakinan. Di sesi diskusi kita buka sampai sekitar 10 menit ya. Karena waktu sudah baik, dibuka sesi tanya jawab atau sesi umpan balik dalam kegiatan hari ini. Boleh memberikan pendapat tentang materi ini atau tentang merasa ternyata saya baru sadar ya Pak begini. Silakan. Diskusi kegiatan kali ini bahwa memang setelah kan kita mengikuti alur cerita, penjelasan, presentasi, video dan sebagainya, kita perlu sekali ternyata ya, kita perlu untuk sering-sering mengadakan acara seperti ini dalam artian menambah wawasan buat para guru, terutama memang kita ini kan rata-rata dengan banyak murid yang berbeda karakter dan kita tidak tahu karakter seperti apa. Sehingga ketika ada proses seperti ini, pembelajaran seperti ini, walaupun singkat, oh ternyata jadi seorang guru itu tidak semudah yang dibayangkan gitu kan. Perlu sekali ada pendekatan, approach, apa ya bahasa Jambinya, approach ya, pendekatan maksimal kepada seorang murid yang justru murid itu ternyata ya yang harus kita layani, bukan kita pelayan murid, bukan sebaliknya. Bukan kita yang dilayani, tapi kita harus melayani mereka. Nah itu mungkin ini harus berjenjang, Ustaz. Harus berjenjang, harus bertahap, berperiodik. Ada momen-momen atau event-event tentang seperti ini yang mungkin bisa menambah, membuka wawasan seorang guru, terutama saya pribadi, sehingga out of the box. Karena kita tidak selalu melulu bahwa ngajar tuh begini. Tapi ketika ada wawasan seperti, oh ketika ada murid terlambat, oh harus seperti ini ya. Oh ketika ada anak yang memang terlambat dalam hal menguasai pelajaran, oh harus seperti ini ya. Jadi minimal kita bisa motivasi, tapi sebelumnya kita bisa dimotivasi terlebih dahulu oleh orang lain. Itu saja, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pribadi menanggapi tema materi hari ini. Terima kasih banyak Bapak untuk ilmunya. Sangat excited jujur. Karena saya pribadi mungkin karakternya itu ya mungkin
tahu juga ya karakternya saya mungkin emosian, ya bisa teman ya bisa gitu kan. Manajer mengatur sesuai kontrol disiplin ya hasil belajar. Apa ya, materi secara teoritis yang seperti ini mungkin kita semuanya juga sudah mengaplikasikan dari segi 5 proses patah. Iya betul. 5 kriteria kita sebagai guru kita sudah pakai di situ. Mungkin sebagai teori kita sangat melihatnya sangat mudah, tapi terkadang kita untuk mempraktekkannya itu butuh istiqomah dan juga tidak merasa lelah untuk mengaplikasikannya kepada anak murid kita. Karena baru sekali 2 kali terkadang kita menegur anak saja, sekali 2 kali capek kasih taunya, kadang udah seperti itu. Itu dari pribadi diri kita sendiri sebagai pendidik, dari controlling diri kita sebagai pendidik saja kita harus masih belajar untuk mengaplikasikan 5 poin dulu yang tadi. Jadi kita juga sebagai guru tidak hanya mengajarkan anak supaya sesuai dengan ekspektasi kita, tapi kita juga harus belajar bagaimana kita menjadi guru yang sesuai ekspektasi murid. Ya, jadi harus dua-duanya ya Pak, istilahnya ya Pak, biar enak. Dan saya pribadi pun menjadi banyak pelajaran juga. Mungkin juga saya juga banyak salahnya juga di situ. Saya sadar, artinya banyak pembelajaran yang mungkin kemarin ini salah, iya, saya seperti ini. Jadi banyak sekali hal-hal yang mungkin kedepannya insya Allah akan saya perbaiki. Dan buat teman-teman juga mungkin banyak pengalaman juga yang bisa diambil dari sini seperti itu. Dan kalaupun mungkin ini pendapat pribadi saya aja ya Pak, yang tadi mungkin penggunaan kata jangan. Entah saya juga sebelumnya pernah lihat video juga tentang pembelajaran parenting yang penggunaan kata jangan. Di situ ada pendapat penggunaan kata jangan di sini itu bisa digunakan untuk dia sebagai salah satu rem akhir. Ada yang bilang seperti itu. Jadi entah saya penggunaannya tergantung situasional. Jadi tidak melulu menggunakan kata jangan, tapi terkadang jangan digunakan itu sebagai alat controlling akhir, sebagai satu rem buat anak. Jadi kadang anak juga butuh tidak melulu memang harus kalau pasti ada kalanya harus ada di remnya juga. Nah di remnya itu bagaimana sikap kita menyikapinya? Harus pasarkah? Harus jadi penghubungkah? Harus tetap jadi manajer? Harus jadi teman? Itu teman-teman sendiri yang menyikapi bagaimana pribadi teman-teman sendiri. Ini ya Pak. Terima kasih Bapak untuk ilmunya hari ini. Insya Allah kita nanti belajar bareng ya teman-teman. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ini sedikit jadi keluh kesah saya sih terutama ya. Terkait materi yang disampaikan oleh Bapak, ini berkenaan dengan disiplin positif siswa-siswi. Nah, disiplin di sini kan butuh adanya kerjasama sebenarnya sih, terutama dari diri sendiri, kemudian antara ini kaitannya dengan sekolah, siswa dengan siswa, guru dengan guru, guru dengan siswa, nah, semuanya saling berkesinambungan. Kemudian ada pertanyaan dari saya, mungkin apakah ada masukan dari Bapak selaku kepala sekolah, terutama kepada saya sebagai kesiswaan di sekolah ini, apakah ada masukan terkait aturan-aturan yang diberikan kepada siswa berkaitan dengan kegiatan Merdeka Belajar di kurikulum yang sekarang berkembang? Mungkin cukup. Terima kasih atas waktunya Pak. Terima kasih untuk ilmunya dari materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan buat kita semuanya. Saya juga berterima kasih ke Bapak Ibu guru yang sudah meluangkan waktu untuk kegiatan aksi nyata saya ini dalam tugas CGP sebetulnya Bapak Ibu. Dari tadi Pak Nur, kemudian Bu Neneng menyampaikan refleksi kegiatan hari ini. Ternyata kita baru tersadar, kita seakan-akan kita baru bangun tertidur dari kelelapan kita. Kalau berbicara tentang ada nggak sih Pak solusi dari Bu Hana ini? Justru Bu,
yang harus kita buka kembali itu adalah filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Coba ibu nanti buka tentang itu, bagaimana seorang guru harus menghamba kepada murid. Murid. Bagaimana proses pembelajaran itu pada seutuhnya dan seluruhnya adalah kepada murid. Jadi kalau berbicara tentang aturan, yang terpenting adalah dalam nilai guru penggerak salah satunya adalah kolaboratif. Kita harus berkolaboratif dengan rekan sejawat guru, unsur kepala sekolah, para wakil kepala sekolah, baru ke murid. Tidak bisa berjalan satu kegiatan kalau kita hanya berjalan sendiri, karena kita harus melakukan kolaboratif. Yang terpenting adalah bagaimana sikap kita sebagai seorang guru yang tadi memposisikan kita dalam aturan. Yang tadi saya tanyakan tentang keyakinan. Kita pakai helm itu untuk apa sih sebetulnya? Bukan karena untuk dirazia kan, takut karena razia ya. Tapi karena kita banyaknya kejadian kecelakaan, akhirnya kita pakai helm mau nggak mau demi keselamatan. Maka dalam menentukan tata tertib atau keyakinan kelas pun kita harus menyelamatkan anak-anak kita dalam kesalahan mereka. Gitu Bu Hana. Jadi kalau Bu Hana berbicara tentang kesalahan bagaimana pematokan tertibnya, yuk sama-sama kita rubah bareng-bareng kebersamaan. Maka saya mengikuti kegiatan CGP ini merubah paradigma teman-teman semuanya. Justru saya berharap nih, kan Bu Neneng, Bu Hana, Bu Rini, Pak Akbar yang sudah masuk Dapodik nih. Coba deh, di angkatan ke-12 itu akan buka calon guru penggerak. Yuk ikut. Lihat buka SIM PKB-nya. Ada saya kok. Saya nggak akan ngedampingi teman-teman yang mungkin nanti, Pak ini gimana ya, Pak ini gimana. Karena itu kan pendidikan. Saya juga alhamdulillah nggak meninggalkan sekolah, Zoom meeting dan sebagainya. Hanya kegiatan lokal karya pun itu hendak diharus. Jadi itu ilmu. Jadi saya juga ternyata rekan-rekan saya CGP yang lain itu ternyata ada yang pengawas, yang kepala sekolah. Ternyata oh iya saya tersadar. Jadi kalau ada orang yang berpikir bahwa mengikuti guru penggerak itu cuma pengen prestis, pengen dia jadi guru penggerak, bukan. Tapi ternyata kita butuh belajar. Karena kita selama ini miskonsepsi. Pada dasarnya ketika Ki Hajar Dewantara di zaman kolonial Belanda pun sudah memikirkan out of the box. Gitu ya Bu Hana. Jadi kalau kita jangan-jangan ternyata selama ini pendidikan kita lah yang salah. Sehingga kita nggak maju. Saya flashback Bapak Ibu gambaran. Saya punya paman dari istri kerja di Jepang. Istrinya diajak, anaknya diajak. Anak yang pertama memang lahir di Indonesia tapi dibawa pulang tuh anak yang kedua sekarang namanya Haruka. Dia udah bener-bener lahir di Jepang. Ternyata selama TK belajarnya cuma apa? Belajarnya antri ke toilet, mandi, tidur. Udah di sekolah seperti itu Bu. Tapi kita di Indonesia TK sama PAUD udah diajarin baca, nulis dan sebagainya. Sedangkan untuk dirinya sendiri, untuk self defense nggak diajarkan. Sistem pendidikan apakah yang salah dan sebagainya. Maka Mas Nadiem Makarim, Mas Menteri muncul untuk memerdekakan. Tidak ada lagi patokan-patokan istilahnya yang terpenting skill nanti di zaman yang akan datang. Gitu. Ini barometer. Ternyata oh iya kita tuh terlalu. Jadi kalau saya menyampaikan ke teman-teman ketika apel saya sampaikan nggak semua bisa disamaratakan harus pintar matematika, betul tidak? Tidak semua anak-anak tuh harus dengan nilai. Karena mereka ingin merdeka intinya. Gitu ya Bapak Ibu. Tetap karakter muaranya ada akhlak. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Luar biasa. Tidak terasa 1 jam lebih kita mengikuti kegiatan aksi nyata ini. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu. Sebelum saya tutup, saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu satu quotes dari saya. Yuk sama-sama kita melangkah untuk terus bergerak dan menjadikan sebuah perubahan. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Itu yang paling terpenting. Salam hebat dan bahagia untuk kita semuanya Bapak Ibu. Saya punya teman namanya Andin. Andin selalu pergi jalan-jalan ke negeri Argentina. Bu Rini? Saya punya teman namanya Rani. Dia selalu pergi jalan-jalan ke Semarang, ke
Rani kemana? Ya silakan. Rani kemana Bu? Rani kemana? Rani ya. Jalan-jalan Ke kemana? Rani Rusia. ke Amerika. Makin kalau miskonsepsi. Kanisa selanjutnya namanya Gilman. Gilman? Suka jalan-jalan ke Gandoang. Gandoang, bagus. Kak Ais? Saya punya teman namanya Uma, suka jalan-jalan ke Belanda. Belanda. Waduh. Pak Kevin? Saya Kevin Riza, Iya. suka jalan-jalan ke Korea. Ke Korea. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu, atas kesempatan hari saya tutup akhiri dan saya kembalikan ke Bu Ais untuk menutup acara ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Abdul Wahid yang telah menyampaikan materinya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat kita pahami dan dapat kita aplikasikan terhadap mendidik anak-anak dalam kedisiplinan positif pada susi. Bagaimanapun kita sebagai guru, semoga dapat menjadi pendidik yang bisa memberikan kenyamanan untuk anak sehingga anak nyaman di sekolah sebagai pendamping orang tua di sekolah dan membuat anak-anak merasa nyaman dalam kedisiplinan. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya bisa hadir pada acara pada saat ini. Saya selaku pembawa acara kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.